gerak, tinggal saya. Ayah Mahrus udah mulai usia 83 itu udah uzur. Abah Jamhari doakan mudah-mudahan beliau segera disehatkan Allah. Amin, Beliau amin. masih di rumah sakit. Bapak Andin sudah pulang. Nah kemudian cita-cita itu tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Oleh sebab itu saya berharap bahwa Darun Najah ini insya Allah sampai hari kiamat baru runtuh. Oleh sebab itu kaderisasi itu penting. Satu, saran saya ini dicatat sekalipun ini ada direkam, bahwa tidak pernah Darun Najah itu berhenti untuk pikir umat. Karena kita Darun Najah udah 20 Darun Najah, saya ingatkan kepada yang muda-muda hendaknya ambil peran. Kalau Dr. Sofwan Manaf itu udah berbuat untuk umat, untuk Islam, lalu apa yang sudah kita perbuat untuk umat, untuk Islam kita? Seorang pejuang, seorang kader yang sudah membubuhkan tanda tangan siap bela Islam sampai mati di Darun Najah, jangan nunggu perintah pimpinan, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk Islam hari ini. Jangan ada kata-kata tunda. Besok saya kalau udah S2, kalau udah S3, nanti saya kalau udah kaya, nanti kalau cucu saya, anak saya udah nikah semua. Kok kalian ngatur Allah? Stres nanti. Makanya jangan ngatur Allah, ikut saja aturan Allah. Dan ini yang paling tidak saya sukai, kader-kader Islam itu numpuk di pusat. Contoh tuh Ustadz Fajar, tuh Dr. Bustomi, siapa lagi? Tuh Edi tuh 13. Ustadz Edi itu di cabang semua. Ini ponakan saya, Ustadz Edi. Subhanallah. Ini yang sekarang masih duduk nyaman di pusat. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan nanti akan ambil peran. Amin. Kalau nanti Ustadz Sofwan Manaf masih kesini terus ngontrol itu ngontrol ini, terlambat kita. Kita yang kita hadapi ke depan adalah Universitas Darun Najah yang surat izinnya dari pemerintah sudah keluar. Dan calon dosennya kita doktor udah banyak. Sekalipun kata pimpinan kita ini sudah terlambat 30 tahun untuk mendirikan universitas. Tapi ini harus menjadi sebuah pemikiran besar kita ke depan. Kemudian kita kumpul-kumpul ini adalah untuk menyelamatkan akidah. Dengan akidah ini kita akan selamat. Tadi doa saya itu sampai berkali-kali, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau di dunia itu sudah hasanah, sudah sejahtera, sudah baik, akhirat pasti hasanah. Ya. Jadi di Darun Najah yang hasanah ini bukan berarti tanpa tantangan. Dan Darun Najah nggak punya duit. Yang ada Darun Najah itu punya cita-cita. Mertua saya itu sejak tahun 40 sudah menginginkan bahwa harus lahir 1000 ibtidaiyah. Sekarang udah berapa ibtidaiyah? Pesantren baru hampir mau 20. Ya. Ini harus dipikirkan oleh generasi-generasi ke depan. Nah, jadi jangan menjadi orang-orang yang nunggu perintah, menikmati fasilitas. Saya mau ke Darun Najah 19 ini, tapi siapkan mobilnya. Itu bukan tipologi seorang pejuang. Bukan. Saya oleh mertua saya, oleh Ki Haji Abdul Manaf, Roja, tuh ke Parung. Urusi alang-alang di Parung. Kamu jangan minta sama saya, minta sama Allah. Sekarang Darul Mutakin itu udah berapa itu? Saya lupa kebanyakan.
Di Banten 26 hektar, di Bogor udah 18 hektar. Di Dumai itu udah 117 hektar. Kemarin dikritik, Pak kebanyakan. Umat Islam itu banyak, harus banyak tanahnya. Karena tidak ada kejayaan Islam itu di awang-awang. Harus di atas tanah itu. Saya syukur ponakan saya, Insinyur Angga sekarang siap memimpin Darun Najah 9. Dan insya Allah nanti Darun Najah 9 itu akan menjadi 99 cabang di mana-mana. Dan itu jangan netek ke pusat. Neng, ayo kita berjuang. Perbanyak anak, kalau kekurangan ambil anak yatim sebanyak-banyaknya, berkah. Kemudian memang kita juga harus diselamatkan kesejahteraan kesehatan kita semuanya. Saya ini udah kepala 7 tapi semangatnya nggak mau kalah sama Ustadz Fajar. Sekalipun melangkahnya udah terseok-seok. Kemudian insya Allah bahwa Darun Najah itu ilmu itu sebagai sebuah sasaran menjadi objek kita dan sekaligus yang akan menjawab segala permasalahan di Darun Najah. Ilmu harus ditingkatkan. Kita harus dokter, ya, tapi dokter yang pejuang, dokter yang produktif, dokter yang punya cita-cita besar ke depan. Dan kita ini mimpi pun tidak untuk disumbang negara, disumbang pemerintah. Ini harus dipahami semua yang muda-muda. Kita bercita-cita ingin nyumbang negara, nyumbang pemerintah. Kalau rakyatnya beriman, berakhlak, berilmu pengetahuan, ibadahnya khusyuk, insya Allah besok dari atas tanah ini akan lahir seorang alumni yang jadi bupati Kerawang, jadi pengusaha sukses Kerawang, jadi ulama di Kerawang. Ini cita-cita kita. Begitu saya dengar dari hamba Allah seorang rijal, Allah yarham Haji Sulaiman, Allah ya, yang kita angkat topi, kita iri. Apakah kita juga ingin? Mestinya ingin berbuat untuk Islam. Ada yang wakaf dengan tanahnya, wakaf dengan ilmunya, wakaf dengan tenaganya, wakaf dengan doanya. Insya Allah jika kita satukan di tempat ini, maka Islam kita akan melahirkan kekuatan yang dahsyat. Bukan kumpul-kumpul hanya ngelamun, apalagi mengeluh ya Pak Haji. Mengeluh, aduh saya ini belum haji, belum umroh. Kalau belum kesampaian, haji kita ini insya Allah dengan ngurus Darun Najah saja akan sama nilainya dengan haji. Karena apa? Di Bogor 14 tahun nunggunya. Tahu di Jakarta berapa tahun? Di atas 20. Di atas 20. Kalau nggak corona. Subhanallah. Tahun ini saya terpotong mengumrohkan guru 18 orang. Terpotong 1 tahun ini. Berarti kan tahun depan harus tambah lagi, harus 2 kali lipat spiritnya. Tapi takdirnya kita tidak tahu. Kemudian yang disebut fid dunya hasanah itu bukan berarti duduk manis, ada di zona nyaman, enak-enak, ongkang-ongkang kaki, minta disuapin Darun Najah, segala sesuatu disiapkan Darun Najah. Tetapi fid dunya hasanah itu paket. Pengkhianat ada di Darun Najah, orang-orang munafik ada di Darun Najah, pejuang-pejuang ada di Darun Najah, dan orang yang namanya bermuka banyak. Siapa yang suka nonton wayang pasti tidak akan ada. Periode saya pasti itu dalam pewayangan itu Dokter Sofwan Manap bilang Sengkuni. Siapa? Orang-orang munafik. Dalam pewayangan itu siapa tokohnya? Durno, yaitu punya watak Sengkuni. Di antaranya watak Sengkuni itu kalau pimpinan manggil, baik Pak, lakukan itu, iya Pak, tapi nggak dilakukan. Mulutnya iya, hatinya tidak, itu ala Sengkuni. Bahkan dalam tokoh pewayangan itu Dasamuka, 10 penampilan,
Kalau di tempat air tawar dia jadi air tawar, di laut jadi air asin, nggak jelas. Ya, insya Allah mudah-mudahan mulai kita hari ini bergerak. Saya kritik itu kenapa tim teknis harus ikut bareng saya? Nggak bener itu. Tim teknis itu harusnya kemarin begitu penandatanganan selesai udah di sini. Mana tim teknisnya? Harusnya kemarin yang wajar yang mana? Iya. Ya udah siap kok. Siap kok. Lagi gua lah. Betas tahu. Ya, saya bukan ngomel tapi mengingatkan. Ini ada dicatat ini. Orang-orang yang mau masuk neraka saja, di sini ada orang kafir nggak? Itu orang kafir yang mau masuk neraka aja kompak. Kemudian sungguh-sungguh. Masa kita mau masuk surganya Allah nggak kompak, nggak sungguh-sungguh? Lalu ada apa? Ada something wrong. Ada sesuatu yang salah pemahaman tentang Islam. Nah, insya Allah saya yakin kepada yang muda-muda, mudah-mudahan ini satu lagi sebuah tantangan dan peluang untuk meraih tiketnya ke surga, mengurus Darun Najah 19 ini. Amin. Saya punya pohon. Ini nenek nih punya pohon di rumah. Kalau saya potongin itu ngambek dia. Jangan dipotongin. Pohon apa nih? Pokoknya banyak pohonnya. Yang mau pohon datang ke rumah. Saya nggak pernah jual, saya bagi-bagiin aja. Kalau saya ngejual. Jadi itu. Nah, ada yang beli kan? Jadi kalau pohon itu selalu saya sirami, ternyata kebanyakan disiram tuh busuk. Makanya kalau ini banyak dinasehati, generasi hari ini jangan sampai mabok nasihat, dilaksanakan kagak. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang baik itu adalah dari Allah. Amin. Yang Amin. tidak baik, saya sebagai orang tua di Darun Najah berharap ke depan bahwa Darun Najah harus pantas dibanggakan oleh umat dan menjadi sebuah ladang amal kita semuanya. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan?